Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah pengenalan teknologi internet. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai ERP ya. Jadi apa itu ERP? ERP adalah kepanjangan dari Enterprise Resource Planning. Jadi ini sebuah sistem di mana sistem ini sangat diperlukan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah besar atau yang perusahaan kecil yang ingin menjadi besar, karena sistem ini merupakan backbone atau tulang punggung dari sistem yang ada begitu. Oke, kita lihat untuk ini ya, Anda perhatikan. Jadi sistem fungsional perusahaan dan interorganisasi, Integrated Information System dan Enterprise Resource Planning. Jadi ini sistem ini menghubungkan sistem yang ada. Jadi kalau Anda ketahui bahwa di dalam sebuah perusahaan itu ada namanya divisi HRD ya, Human Resource Department. Kemudian ada juga divisi produksi, kemudian divisi marketing, kemudian divisi keuangan, divisi pergudangan, inventory dan sebagainya. Nah, sistem ini biasanya mereka berdiri sendiri-sendiri. Nah, ini juga akan menyulitkan ketika ini adalah sebuah satu kesatuan, tetapi berdiri sendiri, maka tidak akan adanya sistem yang terhubung, integrasi, dan ini akan menyulitkan manajemen atau pimpinan dalam mengambil keputusan dikarenakan sistem ini tidak saling terkoneksi begitu. Nah, maka dengan adanya ERP, Enterprise Resource Planning, maka dari awal biasanya begini, perusahaan kecil, skala kecil, mereka kalau sudah saya anggap maju begitu ya, mereka sudah menggunakan manajemen berbasis komputerisasi begitu. Tetapi hal itu tidak cukup karena biasanya mereka tadi saya katakan berdiri sendiri-sendiri. Nah, biasanya dalam hal ini adalah di staf IT ya, divisi IT, dia harus mampu merancang, mengkonsep sistem ini bisa terintegrasi dan mengerucut pada satu pintu, di mana sistem ini nanti top official atau pimpinan nanti bisa mengakses dalam hanya satu pintu begitu, sehingga semua informasi dari berbagai divisi itu tampil dan itu memang terintegrasi ya, bukan tampil aplikasi 1, 2 itu enggak. Jadi memang mereka menyatu dalam satu database, dihubungkan dengan menggunakan query-query sehingga dari pimpinan bisa mengambil data informasi antara satu dengan yang lain. Contoh seperti ini, jika saya ibaratnya atau Anda seorang pimpinan begitu atau pemilik perusahaan ingin mengetahui secara sederhana adalah profit setiap usaha, badan usaha, baik itu swasta atau milik negara, pasti berorientasi pada profit begitu. Nah, profit ini ada macam-macam, ada namanya net profit begitu ya, ada brutto profit dan sebagainya. Nah, profit ini pasti yang diharapkan adalah net profit ya, profit bersih begitu. Nah, profit bersih ini pasti kan sudah melewati penyaringan dari pembiayaan ya yang harus dikeluarkan ya, mulai dari gaji karyawan, biaya produksi, biaya marketing, biaya-biaya lainnya tak terduga, pajak dan sebagainya. Nah,
seperti ini itu pasti melewati berbagai proses yang diolah dengan sistem terkomputerisasi ya, yang tentu saja terkonsep dengan baik ya, sehingga data begitu valid ya, bisa disampaikan secara cepat tapi tepat begitu ya, tidak hanya cepat tetapi tidak valid begitu. Nah, sehingga sistem yang ada mulai dari awal ya, mulai dari hulu ke hilir begitu. Katakanlah mungkin ini sebuah perusahaan pengadaan barang, pastinya di sana akan melibatkan divisi pengadaan barang ya, pembelian begitu. Dan divisi ini pasti juga membutuhkan dana untuk melakukan pembelian barang atau pengadaan barang. Ini pasti terkait dengan divisi keuangan. Nah, ini divisi keuangan juga butuh data yang valid di divisi gudang begitu ya, sehingga untuk mengetahui stok barang yang habis gitu ya, atau barang yang memang harus untuk dibeli begitu, berapa banyak dan sebagainya. Nah, ini butuh sistem yang akan menghasilkan keputusan yang tepat dari masing-masing divisi, karena nanti semua keputusan dari masing-masing divisi ini nanti akan mengerucut ke keputusan tertinggi di pihak pemilik perusahaan begitu ya. Nah, inilah yang dinamakan enterprise resource planning. Karena kalau hanya divisi keuangan dia hanya berkutat pada divisi dia begitu, laporannya mungkin manual dari pihak gudang atau bagian pembelian mengirimkan bentuk Excel walaupun dari divisi mereka sudah ada. Ini tidak terintegrasi karena dari masing-masing divisi ini bisa saling melihat tapi sesuai dengan kapasitas dan hak akses masing-masing ya. Jadi memang tidak bisa intervensi terlalu jauh ya, kecuali dari pemilik perusahaan. Kalau perusahaan sampai detail dia bisa melihat begitu. Nah, ini kemudian makanya menggunakan perangkat namanya supply chain management ya. Jadi ini manajemen mata rantai persediaan begitu. Karena ketika kita tidak menggunakan sistem yang baik, jangan sampai perusahaan melakukan pembelian item barang-barang yang dibutuhkan tetapi tidak tepat begitu, sehingga nanti akan barang-barang itu akan lama di gudang dan ini pasti mempengaruhi tentang cash flow perusahaan gitu. Sehingga yang diharapkan adalah ketika perusahaan ini bergerak dalam bidang jual beli barang ya, barang fisik ya, ini pengadaan itu harus tepat ya, mulai dari jumlah, jenis begitu ya, kemudian permintaan pasar begitu, sehingga jangan sampai barang ini tidak begitu ramai di pasaran tetapi tetap dibeli begitu ya untuk persediaan, padahal nanti barang ini juga akan susah untuk dijual kembali. Nah, ini juga butuh informasi yang betul-betul diolah matang di dalam sistem begitu. Nah, menggunakan ERP dan SAP ya. Nah, ini adalah aplikasi yang luar biasa hebat menurut saya ya. Kalau SAP ini contoh seperti kayak PLN, Pertamina itu menggunakan SAP. Ini aplikasi yang harganya mahal sekali ya, sampai miliaran. Karena biasanya software developernya, software house-nya itu tidak semata-mata hanya menjual aplikasi, tetapi yang dibutuhkan dari pengguna dalam hal ini perusahaan yang menggunakan sistem ini adalah pendampingan, pengawalan dan pendampingan, support dan maintenance begitu. Sehingga biaya semakin besar, tetapi ini akan sangat sepadan ya, karena sistem ini nanti benar-benar sangat berkontribusi pada jalannya manajemen begitu. Nah, di sini ada sistem informasi global, ada interorganisasi, ada namanya sistem global system ya. Sistem ini mencakup keseluruhan begitu ya, sehingga ketika Anda berada di satu tempat begitu, Anda bisa menjangkau
sistem-sistem yang ada di luar sana, bahkan yang ada di luar negeri begitu, hanya dengan device ya, Anda pada piranti yang Anda punya akses, Anda bisa melihat keseluruhan dari informasi yang Anda butuhkan. Kemudian ada juga electronic data interchange. Nah, ini ada apa istilahnya peralihan data elektronik. Ya, jadi seperti ketika Anda menginput data dari PC atau laptop Anda, kemudian data itu sudah berpindah ke tempat lain. Ya, mungkin seperti yang saya katakan tadi, ketika divisi gudang atau pengadaan barang itu menginput data mengenai kebutuhan-kebutuhannya itu, maka kemudian divisi keuangan itu langsung bisa melihatnya. Tentu saja yang dimaksud di sini adalah data-data yang memang ditujukan untuk divisi tersebut begitu. Seperti ketika divisi pengadaan butuh membeli barang-barang ini, kemudian dia harus mengajukan pendanaan di divisi keuangan, kemudian menganalisis, dan biasanya juga divisi keuangan tidak bisa apa ya istilahnya langsung menyetujui, biasanya harus melewati pimpinan di atasnya, mungkin di manajer keuangan atau direktur keuangan, dan semua divisi baik itu divisi atau perseorangan dalam divisi tersebut juga bisa melihat itu dan bisa melakukan action dalam hal ini mungkin dalam bentuk menyetujui atau menolak atau apa begitu ya, tetapi dalam sistem ya, jadi tidak secara lisan, sehingga apa semua event activity itu terrecord di dalam sistem begitu. Ketika pengajuan itu disetujui, itu pasti alasannya apa. Dari pengambil keputusan itu ada pertimbangan-pertimbangan di situ yang dimasukkan dalam sistem, sehingga itu nanti bisa menjadi bahan rujukan di kemudian hari. Atau mungkin ditolak begitu ya, ditolak tapi mesti ada alasan. Nah, alasan inilah yang terrecord dalam sistem, dan divisi yang tadi mengajukan ketika ada penolakan dia juga bisa mempelajari respon ya, feedback yang diberikan oleh pimpinan, oh kenapa ini ditolak atau ditunda dan sebagainya. Nah, electronic funds transfer ini apa ya, transfer dana secara elektronik ya. Ketika Anda mungkin pengguna mobile banking ya, pelayanan mobile banking, internet banking ya, online banking dan sebagainya. Nah, ini juga sama ya. Jadi ketika Anda itu punya uang ya dalam bentuk fisik begitu, mungkin berapa ratus juta atau miliar umpama begitu. Ketika Anda membawa ke bank, itu pasti Anda akan sangat kesulitan karena Anda pasti juga butuh media ya untuk membawa ke sana, kemudian juga dari sisi keamanan yang riskan gitu. Tapi ketika sudah sampai di bank, kemudian Anda setorkan ke teller, dan kemudian uang Anda yang tadi bentuk fisik itu kemudian berubah menjadi data elektronik ya, hanya berupa angka. Nah, dari berupa angka itu kemudian Anda menggunakan layanan mobile banking, setiap transaksi itu Anda tidak perlu harus mengeluarkan tunai ya, hanya main angka saja yang berpindah, ada perubahan angka saldo dan sebagainya, tetapi kebutuhan Anda terpenuhi begitu, kebutuhan dan keperluan Anda terpenuhi. Sehingga ini di zaman modern banyak orang yang semakin sedikit menggunakan uang fisik ya, lebih menggunakan uang digital begitu. Apalagi sekarang ada fintech ya, financial technology ya, seperti GoPay, OVO, kemudian Telkomsel Cash ya, yang mungkin sekarang ini yang terkenal kan seperti OVO, kemudian GoPay ya. Saya termasuk salah satu pengguna aplikasi Gojek ya, dan saya lebih sering top up saldo di GoPay, sehingga ketika saya butuh harus menggunakan jasa Gojek, baik itu GoCar, GoRide, GoFood atau GoSend, itu saya 90%
tidak pernah menggunakan uang tunai. Jadi hanya lewat dari mobile banking ya, dari nominal itu berpindah ke GoPay. Kemudian GoPay ini nanti bisa digunakan untuk transaksi jasa-jasa yang dibutuhkan. Nah, ini era-era sekarang yang menggunakan electronic funds transfer ya. Sehingga ini sangat praktis ya ketika Anda mungkin lupa bawa dompet atau uang begitu. Asalkan memang tempat transaksi ini support ya dengan electronic fund transfer begitu ya. Tapi kalau Anda di pasar atau bagaimana gitu yang pasar tradisional itu saja tidak bisa gitu. Tapi kalau Anda di peradaban modern atau bahkan Anda cukup membawa kartu ya, kartu ATM, debit begitu ya. Banyak sekarang orang-orang kota, orang-orang kaya itu ketika belanja jarang membayar dengan tunai. Mereka hanya menggunakan kartu, karena juga ketika mungkin ada sebuah kejadian hilang atau gimana begitu, kalau hanya kartu kan bisa ngurus di bank. Tapi kalau uangnya ini hilang, apalagi sempat ada tindakan kriminal dari orang lain begitu ya, kalau hanya kartu dan sebagainya masih aman. Kemudian juga ada extranet ya. Jadi ini jaringan ekstra yang memang di luar jaringan yang biasanya dipakai oleh sebuah organisasi begitu. Kemudian juga ada shared database. Shared database inilah yang saya sampaikan tadi terkait dengan ERP ya, Enterprise Resource Planning, database berbagi. Maksudnya bahwa ketika sebuah perusahaan itu masing-masing divisi mereka punya database ya, database mas untuk divisinya. Tetapi ada sebagian data yang harus harus berbagi dengan divisi lain dengan tujuan untuk menjalin koordinasi yang baik ya, supaya memunculkan keputusan yang tepat begitulah. Ini menggunakan shared database. Ini banyak sekali sebenarnya, baik juga untuk di dunia pendidikan ya, seperti di kampus kita di Stekom itu dari pihak software developer, baik dari sistem analis, kemudian database engineer, kemudian database administrator dan sebagainya, merancang sistem ini supaya ketika aplikasi ini bisa namanya shared application, database application. Jadi ada database yang memang hanya untuk dikonsumsi pihak manajemen kampus. Kemudian ada informasi dalam database yang hanya berhak dikonsumsi oleh dosen. Ada juga sebagian yang memang diperuntukkan untuk mahasiswa. Padahal sistem itu dalam satu database ya, tetapi ada memang beberapa bagian yang harus di share begitu. Kemudian ada juga integrated messaging ya. Jadi contoh seperti ketika Anda pengguna WhatsApp begitu ya. Nah, ini ada integrated messaging. Jadi ada fitur pesan yang terintegrasi. Nah, cuman kalau di WA kan memang belum ya. Cuman kalau dalam sistem itu ketika Anda mungkin terbiasa berbelanja di marketplace ya. Entah itu di Lazada, Zalora, kemudian Bukalapak dan sebagainya. Itu di situ ada fitur integrated messaging, di mana Anda bisa berkirim pesan atau mengirim pesan ke vendor ya, atau ke penjual atau ke sistem administrator jika ada hal yang ingin Anda sampaikan begitu. Oke, untuk electronic commerce ya. Jadi pengertian e-commerce ini adalah pembelian, penjualan, pertukaran barang atau layanan secara elektronik ya. Jadi era sekarang ini adalah era serba elektronik begitu. Kalau dulu orang berjualan secara konvensional, orang jualan harus ada produk fisiknya begitu ya, dan itu juga melewati proses namanya pengadaan dan jangkauan transaksinya juga sangat terbatas begitu. Dengan adanya e-commerce, transaksi baik dari pembelian, penjualan itu sangat luas sekali skopnya, bahkan mencakup dunia begitu ya. Itu untuk e-commerce. Saya yakin Anda juga sudah
menjadi salah satu pelaku ya. Pelaku itu pembeli atau penjual begitu ya. Banyak sekali ya sekarang itu. Nah, jenis-jenis e-commerce itu ada kolaboratif commerce ya. Ini commerce yang kolaboratif ya, contoh seperti ketika kita berbisnis bekerja sama dengan pihak lain begitu ya, kita berkolaborasi. Nah, itu jenis e-commerce yang itu. Kemudian business to consumers ya, atau B2C ya. B2C itu seperti ketika ada marketplace yang memang melayani retail ya, jadi pelanggan langsung itu. Tapi kalau consumer to business itu beda ya. Consumer to business itu malah ketika penjual melayani permintaan corporate besar begitu. Ini C2B ya. Kemudian ada intra business, intra organization. Ini bisnis antar di dalam bisnis itu sendiri di dalam satu organisasi. Kemudian ada government to citizens ya. Jadi pemerintah mengadakan perniagaan atau perdagangan yang memang ditujukan untuk warganya. Dan yang terakhir adalah mobile commerce, di mana perdagangan ini dilaksanakan secara mobile dengan menggunakan piranti, mungkin smartphone dan lain sebagainya begitu. Oke ya, saya kira untuk materi perkuliahan malam ini saya sudahi dulu. Jangan lupa untuk login ke Siaka, berikan komentar di video yang akan saya share. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, subscribe di video YouTube saya. Oke, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda di mata kuliah ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.